مرحبا يا شهر مرحبا شهر صيامي مرحبا A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan sedikit mengulas masalah makanan halal dan thayyib. Terutama saya tujukan kepada anak-anakku yang masih berada di rumah dan mengikuti acara ini. Makanan halal ya, dan thayyib ini kita pelajari di sini anak-anak. Di sini kalian dibimbing bagaimana menanam, bagaimana memetik, bagaimana mengolah, dan bagaimana untuk menjualnya. Itu yang disebut dengan tanam, petik, olah, dan jual atau TPOJ. Hampir semua universitas di Indonesia punya persoalan bagaimana menciptakan kewirausahaan yang baik. Nah, anak-anakku, pondok pesantren kita sudah memulainya beberapa tahun lalu. Untuk itulah makanya adanya kebun ini anak-anak ya. Pertama bisa kita distribusikan ke dapur untuk kita konsumsi bersama. Di samping itu kalian punya pengetahuan yang baik, dibimbing oleh ustadz-ustadz kalian di sini bagaimana berbudidaya yang baik, bagaimana menanam yang baik, dan bagaimana memetiknya, bagaimana memanennya. Terakhir di KDA bagaimana mengolahnya menjadi sebuah produk. Itulah sasaran daripada pondok pesantren ini, menciptakan hal-hal yang begini anak-anak. Selanjutnya, apabila ini mungkin kalian bisa masih melihat terbayang di layar bagaimana ini diperbuat. Dulu ini sudah panen besar. Oleh karena musim kemarau ya, seiring dengan waktu dia habis anak-anakku, ditambah dengan lockdown. Kalian datang dan masuk nanti kita mulai kembali. Dan ini sudah digarap oleh karyawan-karyawan kita di sini ya, mbak-mbak di sini sebagai instruktur kalian. Nah, kalian tinggal bagaimana itu menanam, bagaimana itu memetik lagi nanti, bagaimana pasca panennya, itu akan kita bimbing nanti anak-anakku. Pondok pesantren dimanapun telah berbuat seperti ini, tetapi kita lebih unggul kalau kita mau anak-anak. Nabi Muhammad SAW adalah peternak kambing yang unggul. Anak-anakku, kalau nggak silap saya, pada masa-masa remaja Nabi itu, beliau suka sekali untuk beternak hewan kambing, ya kan? Di pondok kita sini diajarkan juga bagaimana beternak kambing, ya kan? Menyayangi binatang anak-anakku, ya. Nah, kemudian kambing ini kebetulan kambing etawa satu ketika, andai kata dia melahirkan, susunya bisa kita buat menjadi susu kambing yang sehat untuk dikonsumsi. Namun seluruhnya anak-anakku kita mengambil iktibar bagaimana Nabi, kenapa Nabi suka beternak kambing. Ya, inilah pelajaran-pelajaran di pondok pesantren ini. Kita juga punya ternak kambing untuk kalian pelajari. Ini yang saya dapat sampaikan mengenai kambing. Di samping itu kita juga punya ternak sapi. Jadi kalau kambing ini bisa punya manfaat kalau orang akikah. Ya. Ada saudara-saudara kita yang akikah, pondok pesantren siap menyediakan kambingnya. Pada masa kurban kita juga punya sapi untuk dikurbankan. Ya, jadi itu yang kita lakukan pada saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, di pondok pesantren kita selain kambing, kita juga siapkan ternak ayam. Di sini ayam yang kita ternakkan adalah ayam kampung. Ayam kampung ini ya bisa dijual juga ke semua restoran-restoran yang ada sekitar pondok. Masyarakat sekitar pondok sering juga kemari untuk membeli ayam kampung. Kemudian telurnya itu juga dibuatkan
bermacam-macam olahan. Salah satu menjadi steak, menjadi olahan tangan, kue-kue untuk roti-roti di dapur, ya, untuk dikonsumsi anak-anak, dan anak-anak diajarkan cara membuatnya. Kemudian anak-anak diajarkan bagaimana menyembelih ayam yang benar, ya kan? Bagaimana kemudian mengolah ayam-ayam ini menjadi abon ayam, dan itu dilakukan di ruang praktik. Dan anak-anak sudah pernah semuanya kemari. Barangkali anak-anak aku yang di rumah bisa melihat ini kandang kita ini. Kemudian kalian pernah lakukan membuat abon di KDA. Jadi ayam kita di sini kita jaga benar. Pernah memerintah mengirim ayam, tapi kita tetap pisahkan. Ayam yang dikirim mudah-mudahan itu hanya sebagian yang terselamatkan, tetapi lebih banyak ayam kita sini yang sudah kita jaga varietasnya sehingga unggul dalam jalan. Bagi masyarakat wali santri, saudara-saudaraku sekalian yang ingin memperoleh ayam kampung, silahkan membeli di pondok pesantren ini dan bisa menghubungi kami. Kemudian kita juga punya lembaga di sini namanya BMT. Lewat BMT lah nanti ada koperasi BMT nanti bisa mencalurkan kepada bapak dan ibu. Kemudian juga ada telur bebek. Telur bebek ini biasanya anak-anak kita ajarkan bagaimana membuat asinan telur atau telur asin. Itu juga kita lakukan sini. Semuanya yang perangkat-perangkat kita siapkan ini adalah untuk kecerdasan anak-anakku. Sesuai yang dikatakan bahwa hand anak-anak itu kita latih di sini. Di samping itu ya, headnya juga kita latih untuk berpikir yang baik dan bagaimana mengolah dengan yang sempurna. Ya, ini yang kita lakukan di pondok pesantren.